Ya, jadi nanti ketika kalian ada praktek apa ya? Praktek cair semi padat sudah belum ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Udah. Udah pernah pakai buat salep pakai sulfur? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau sulfur itu warnanya apa sih? Sulfur yang bentuk serbuk atau gumpalan, warnanya apa? Kuning, Pak. Kuning ya? Ya. Terus dapatnya di mana? Di laut, di gunung, atau di mana? Kalau sulfur di alam? Paling banyak Gunung, Pak. di gunung ya? Ya, di kawah atau di gunung itu biasanya. Ya, oleh sebab itu untuk mendapatkan belerang atau sulfur ini beberapa orang harus menambang atau mengambilnya dari suatu kawah atau suatu tempat yang ada di gunung. Nah, sulfur atau belerang mempunyai aktivitas sebagai insektisida. Ya, insek itu adalah serangga, sida adalah membunuh. Kenapa kok disebut insektisida? Karena sulfur ini dia akan dirubah oleh antropoda ya menjadi asam pentationat. Nah, asam pentationat ini sifatnya adalah toksik atau beracun. Nah, kalau asam pentationat ini berada di dalam tubuh antropoda, maka antropodanya akan mati. Nah, itu prinsip kerja dari sulfur. Ya, khusus oleh antropoda, sulfur ini akan dirubah menjadi asam pentationat yang sifatnya toksik. Nah, oleh sebab itu sulfur kita gunakan untuk obat anti skabies. Untuk obat anti skabies atau anti serangga seperti itu, atau untuk obat kulit, ya biasanya seperti itu. Kemudian contoh yang ada di pasaran paling banyak terdapat sulfur adalah dari sediaan sabun mandi yang batangan atau yang cair, misalnya mereknya CF sulfur, Deo sulfur, dan kalau sampo ada di contohnya ada di Selsun dan seterusnya. Ada yang pernah pakai nggak ini produk-produk ini? Belum pernah. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum pernah. Kalau yang lain, sulfur yang lain? Belum pernah juga. Belum, Pak. Belum pernah. Ya, jadi besok kalau misalnya ada yang membutuhkan pengobatan atau perawatan menggunakan sulfur, nah beberapa alternatifnya pakai sabun ini atau sampo seperti itu. Banyak di pasaran, bahkan dijual bebas di minimarket atau di pasar-pasar. Baik, itu untuk yang ketiga. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak. Baik, lanjut. Turunan lain-lain. Nah, ada benzyl benzoat, ada crotamiton. Ya, di sini benzyl benzoat juga digunakan sebagai anti skabies yang cukup kuat karena dia dapat merangsang sistem saraf pusat dan menyebabkan kejang dan kematian antropoda. Hampir sama dengan apa kemarin yang menyebabkan kejang tuh, merangsang sistem saraf pusat dari antropoda? Lindan. Ya, lindan ya. Sama dengan prinsip itu untuk benzyl benzoat ini. Nah, dia sebagai anti skabies biasanya dibuat dalam bentuk emulsi dengan kadar di dalam emulsi tersebut benzyl benzoatnya sebesar 25%. Kemudian ada crotamiton atau Urex. Nah, ini digunakan sebagai ektoparasitisida. Biasanya digunakan dalam bentuk lotion dengan konsentrasi 10%. Seperti itu.
Itu untuk turunan yang lain-lainnya. Nah, itu ada 4 golongan untuk ektoparasitisida. Ada pertanyaan atau bisa dilanjutkan lagi di obat anti-infeksi setempat sekarang? Belum ada, Pak. Belum. Belum, Mbak. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Nah, di obat anti-infeksi setempat, ini adalah golongan yang kedua. Ya, kalau kemarin sudah diawali dengan ektoparasitisida. Nah, di dalam anti-infeksi juga ada anti-infeksi setempat. Nah, anti-infeksi setempat itu dibagi dua. Ya, ada antiseptik, ada disinfektan. Nah, kemarin sudah dijawab bahwasanya antiseptik itu digunakan untuk benda yang hidup. Kemudian, kalau yang disinfektan itu digunakan untuk benda-benda yang mati. Nah, obat anti-infeksi setempat ini merupakan senyawa yang digunakan secara setempat untuk menghambat pertumbuhan dan membunuh mikroorganisme. Ya, tadi disebutkan bisa di jaringan hidup, bisa di jaringan yang mati. Kita ke bagian yang pertama dulu. Antiseptik. Pengertiannya, dia adalah senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme pada jaringan hidup. Nah, yang jadi garis bawah adalah jaringan hidup. Nih, di sini. Jadi kalau ditanya perbedaan antara antiseptik sama desinfektan, ini yang pertama. Kemudian, dia mempunyai efek membatasi dan mencegah infeksi agar tidak menjadi lebih parah. Kemudian, antiseptik ini juga digunakan pada permukaan mukosa, kutan, dan luka yang terinfeksi. Yang ideal, antiseptika adalah dapat menghambat pertumbuhan dan merusak sel bakteri, spora bakteri jamur, virus, dan protozoa tanpa merusak jaringan tubuh. Nah, selama pandemi ini kalian pakai antiseptik itu ada yang kering di tangan nggak? Iya, Pak. Iya, Pak, ada. Ada ya? Ya, ada memang yang mungkin konsentrasi alkoholnya terlalu tinggi. Ya, karena yang prinsip yang merusak jaringan itu adalah alkoholnya. Jadi akan menarik cairan di dalam sel-sel tubuh keluar sehingga akan kering. Lama-lama akan rusak. Ya. Tapi bakteri atau virus atau jamurnya pun juga akan mati selain jaringannya. Nah, tapi kriteria yang bagus, antiseptik itu membunuh atau merusak sel bakteri, jamur, dan sebagainya, tapi tidak merusak jaringan tubuh. Mungkin kalau ada mahasiswa yang punya ide, ya, di rumahnya ada bahan alam apa yang sekiranya ada potensi untuk dibuat sebagai antiseptik, nah itu bisa diangkat menjadi sebuah produk, ya, atau sebuah penelitian. Nah, antiseptik ini digunakan dalam bentuk tunggal, digabung dengan deterjen juga bisa, sabun, serbuk tabur, deodoran, dan pasta gigi. Ya, pada penggunaan setempat, kadang menyebabkan iritasi kulit atau mukosa, yaitu menarik cairan dari dalam, dan menimbulkan reaksi alergi dan atau dermatitis. Bila terserap, obat menimbulkan toksisitas sistemik, artinya dapat meracuni seluruh bagian tubuh kalau terserap obatnya. Itu untuk antiseptik. Yang kedua, disinfektan. Nah, disinfektan adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme atau disebut dengan kemampuan bakterisid. Biasanya pada benda mati. Ya, benda mati itu ya misalnya permukaan meja, terus handle pintu, mana lagi ya? Banyak lah yang perlu disemprot disinfektan. Ruangan pun juga harus disemprot disinfektan berkala. Dan dengan cepat menghasilkan efek letal yang tak terpulihkan. Letal artinya menimbulkan efek kematian pada bakteri dan sejenisnya atau mikroorganisme. Nah, disinfektan secara luas untuk sanitasi rumah atau rumah sakit. Contoh disinfektan sederhana di rumah apa? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah pakai?
Soklin, Pak. Wipol termasuk bukan, Pak? Sebentar. Oke, apa? Wipol sama Soklin ya? Tadi. Iya. Ya kok Soklin digunakan di mana baju? Lantai, Pak. Oh, jadi Soklin lantai, sorry. Nggak pernah pakai Soklin. Di lantai, oke. Terus Wipol di kamar mandi. Atau di lantai juga sama. Gitu ya. Yang dipakai di rumah. Iya, Pak. Itu juga disinfektan. Terus apa lagi ya? Kalau ruangan apa? Kalau ruangan pakainya apa? Saniter. Saniter. Ya. Apa lagi? Kalau awal-awal dulu tuh waktu nyari disinfektan susah tuh pakainya itu. Apa itu? Detol ya. Campur pakai air, Oh iya. terus baru disemprot ke ruangan. Masih itu nggak? Dulu menjumpai ketika di awal pandemi itu, ketika masuk kampungnya disemprot. Iya, Pak. Disemprot, Pak. Masih pakai apa itu dulu? Ada yang tahu nggak? Saya tuh pernah itu, Pak. Disemprot pakai Wipol. Pakai Wipol. Kena kulit nggak? Pernah kena, Pak. Kalau pakai Wipol ya, kena kulit. Iya, Pak. Dulu. Iya sih, dulu kan mungkin karena keterbatasan bahannya ya, susah nyari. Kalau sekarang sih enggak. Dan udah nggak ada yang lakuin kayak gitu lagi sih. Iya, Pak. Atau masih ada di kampungnya, di rumahnya? Nggak ada, Pak. Udah nggak ada. Nggak ada. Ya, capek semua. Kayak gitu. Padahal ini lagi naik-naiknya lagi. Nggak apa-apa. Oke, baik. Ada gambaran ya bedanya antara disinfektan sama antiseptik? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, baik. Jadi kalian sudah menjumpai juga salah kaprah, salah penggunaan di lapangan, ya, yang harusnya antiseptik malah digunakan untuk membersihkan meja. Ada mungkin yang harusnya disinfektan malah dikena ke badan atau kulit, ada juga, ya, dengan dasar-dasar tertentu pastinya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini mekanisme kerjanya silakan nanti dibaca sendiri ya. Karena prinsipnya saya hanya ingin kalian paham dulu bedanya antara disinfektan dengan antiseptik. Ya, secara garis besar mekanisme kerjanya yaitu menonaktifkan enzim tertentu dengan menggunakan aldehid dan etilen oksida. Terus ada menggunakan klorin atau senyawa terklorinasi. Nah, ini ada di beberapa disinfektan pakainya klorin. Kemudian ada juga yang menggunakan iodin, ya, dia menggunakan reaksi iodinasi pada rantai polipeptida protein pada mikroorganisme dan seterusnya. Kemudian juga menggunakan prinsip denaturasi protein, artinya protein yang ada di dalam sel bakterinya akan dipecah, ya, atau didenaturasi sehingga proteinnya tidak bisa kembali ke bentuk semula selnya dan lama-lama akan mati. Ya, menggunakan turunan alkohol, menggunakan merkuri, fenol dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mengubah permeabilitas membran sel bakteri. Ya, sehingga akan menimbulkan kebocoran pada sel sehingga bakterinya lama-kelamaan akan mati. Contohnya menggunakan klorheksidin dan seterusnya. Kemudian interkalasi ke dalam DNA, ya, menggunakan turunan trifenemetan, gentian violet, turunan akridin dan seterusnya. Ya, intinya menghambat pembentukan atau sintesis dari DNA si mikroorganismenya tadi atau bakterinya.
sehingga dia tidak dapat bereplikasi, lama-kelamaan dia akan mati. Kemudian pembentukan kelat ya menggunakan fenol, hexachlorovan, dan oxyquinolin ya biasanya digunakan untuk membentuk kelat ya dengan ion Fe dan Cu dan akan ditransfer ke dalam sel bakteri. Nah, dengan adanya kelat ini akan mengganggu enzim dari bakteri itu tadi dan lama-lama akan mati. Ya. Cukup banyak kalau mekanisme kerja dari antiseptik maupun disinfektan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Karena ini masih banyak ya. Jadi saya skip untuk yang jenis-jenisnya ini. Antiseptik dan disinfektan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau tanaman di sekitar itu contohnya seperti slide grill, itu bisa dibuat antiseptik atau bisa dibuat disinfektan ya, Pak? Seledri apa seledril? Seledri, Pak. Seledri. Nah, itu harus dibuktikan dulu apakah ada kandungan antiseptiknya dulu atau tidak. Ya, kemudian baru di situ dicari apakah ada senyawa-senyawa lain yang berpotensi menjadi disinfektan. Nah, kalau secara teori ada, maka bisa digunakan untuk keduanya atau salah satu tergantung kandungan dari seledri tersebut. Harus dibuktikan. Nah, ini contohnya tadi di dalam mana ya? Antiseptik misalnya. Antiseptik. Sebentar. Nah, ini antiseptik. Senyawa yang punya aktivitas antiseptik dibagi menjadi 10 kelompok. Nah, selama di dalam seledri ini ada alkohol, ada aldehid, ada amidin dan guanidin, ada satu warna, ada halogen, merkuri, fenol, atau salah satunya bisa digunakan sebagai antiseptik. Ya, kemudian kalau yang disinfektan ini tadi, kalau ada merkuri, ada alkohol, kemudian bisa membentuk kelat karena ada hexachlorovan atau oxyquinolin dan seterusnya, bisa digunakan sebagai desinfektan. Ya, dilihat dulu kandungan dari seledrinya. Nah, untuk melihat kandungan dari seledri, pastinya yang pertama dasarnya adalah teorinya dulu. Nah, di teori menyatakan seperti apa, seledri itu mengandung apa. Kemudian yang kedua, kalau di teori tidak membuktikan apa-apa, dan kalian meyakini di dalam seledri itu misalnya mengandung guanidin misalnya. Nah, kalian berarti harus mencari studi bagaimana cara membuktikan ada tidaknya guanidin di dalam seledri. Nah, kalau ternyata setelah dipraktekkan kok positif mengandung guanidin dan jumlahnya kok sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagai antiseptik, ya berarti dia memiliki kemampuan sebagai antiseptik, kayak gitu. Gitu, Axel. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Nah, tadi itu misalnya kalau tidak ditemukan di teori ya. Tapi kalau sudah ditemukan di teori ada ternyata kandungan guanidin dan ada potensi sebagai antiseptika, kita tinggal membuktikan apakah daya antiseptiknya atau daya desinfektan dari seledri tadi secara pengujian ya berdasarkan metode yang ada memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau memenuhi syarat berarti bisa kita gunakan dengan komposisi yang sudah kita tentukan dan sudah kita uji yang baik itu seberapa, sebagai antiseptik atau sebagai disinfektan atau sebagai keduanya. Ada pertanyaan yang lain pun malah jadi produk-produk yang mahal untuk kulit buah manggis. Nah, itu ide-ide yang kayak gitu yang perlu kita gali lagi sehingga nanti kita bisa menemukan sebuah produk baru yang memiliki nilai manfaat yang tinggi. Baik, sudah 2, sekarang ke yang bagian ketiga. Yaitu antelmintik. Antelmintik atau obat anti cacing. Cacing bisa masuk ke antelmintik, bisa masuk ke parasit. Ya, tergantung jenis cacingnya apa. Ya, antelmintik itu lebih spesifik untuk obat anti cacing. Kita nyebutnya adalah antelmintik.
adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan berbagai jenis penyakit parasit. Ya, jadi bisa masuk antelmintik, bisa masuk ke parasit. Ya, yang disebabkan oleh cacing atau helmin. Nah, cacing dibagi menjadi dua golongan, ada nemathelminthes dan ada platyhelminthes. Saya nggak perlu menjelaskan lagi ya, sudah dapat kan parasitologi dulu? Udah, Pak. Ada nggak cacing? Ada ya? Cacing-cacingnya ada tuh? Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, nanti kalau perlu diperdalam lagi silakan buka catatan yang parasitologi. Ya, ini jenisnya banyak, ada cacing usus, ya melekat di dinding usus, ada yang di mukosa, ada yang di saluran cerna dan sebagainya. Sebenarnya perlu nggak sih di dalam tubuh manusia itu ada cacingnya? Atau nggak perlu, nggak boleh ada? Perlu, Pak. Perlu. Kalau nggak ada berarti nggak bisa nggak bisa mencerna makanan ya? Itu pakai bakteri itu. Perlu apa nggak? Perlu. Perlu ya. Tapi kalau berlebihan boleh nggak? Enggak. Bahaya, Pak. Iya. Ternak cacing di dalam tubuh nggak boleh. Oke. Nah, contoh cacing yang menimbulkan parasit, organ yang terkena, dan obat yang digunakan nanti kita bisa lihat di tabel 2.4. Ya. Intinya ada cacing itu tidak masalah, tapi jumlah dan penyakit yang dibawa cacing tersebut harus kita kontrol. Jangan sampai cacing yang masuk ke dalam tubuh kita itu cacing yang merugikan. Ya, ini contohnya obat-obat antelmentik. Misalkan hookworm untuk cacing tambang, dia memiliki nama latin genus spesiesnya ini. Dia penyakit yang ditimbulkan ini organnya adalah di usus. Ya, obatnya bisa pakai mebendazole, albendazole, ya pyrantel pamoat itu yang ada di Combantrin dan sebagainya itu. Apalagi ya selain Combantrin ya? Obat cacing apalagi selain Combantrin? Pernah minum obat cacing nggak? Atau belum pernah? Pernah. Pernah, Pak. Combantrin? Iya. Iya. Oke. Obat cacing itu diminum berapa kali? Dalam waktu 1 tahun? 6 bulan. Minimal 6 bulan sekali. Minimal 6 bulan sekali atau maksimal 6 bulan sekali? Maksimal. Minimal 6 bulan sekali itu berarti itu kan kalau 3 bulan sekali boleh? Maksimal ya? Satu tahun 2 kali kayaknya, Pak. Ya, setahun 2 kali ya. Ya itu tadi 6 bulan sekali. Jangan keseringan minum obat cacing. Ya, cukup hanya dalam waktu 6 bulan kita minum 1 kali. Ada yang bentuk tablet, ada yang bentuk sirup dan sebagainya. Nah, biasanya wadahnya juga kecil, sekali teguk dan harus habis. Ya, karena hanya sekali minum. Dan seterusnya, ini contoh-contoh obatnya. Ini cacingnya nanti dicermati lagi. Ya, banyak jenisnya. Yang paling sering terjadi atau menjangkit ke manusia itu yang cacing pita, ya, kemudian tadi cacing tambang, kemudian cacing gelap. Sebenarnya cacing benang pun ada, filariasis sering, cuma obat yang digunakan pun juga masih terbatas, seperti itu. Nah, ini kalau ketemu obat-obat yang belakangnya azol ini ya memang digunakan sebagai antelmentik, obat anti cacing, seperti itu. Oke, mekanisme kerjanya dari obat-obat anti cacing ini, yang pertama, dia kerja langsung menyebabkan narkosis, paralisis, atau kematian cacing.
ya dia dapat merusak sel ya atau jaringan pada cacing dan kelama-kelamaan cacingnya akan mati. Contohnya untuk sediaan ini, bevenium, hidroksinaftoat, levamisol, dan pirantel pamuat. Nah, yang paling sering kita gunakan yang pirantel pamuat itu kalau di Indonesia. Seperti itu. Yang kedua, efek iritasi dan merusak jaringan cacing. Khususnya untuk bahan yaitu heksil resorsinol. Itu efektif untuk beberapa cacing. Ya, kita lebih mudah mengenalnya dari resorsinolnya. Kemudian yang ketiga, efek mekanis yang menyebabkan kekacauan pada cacing, terjadi perpindahan dan kehancuran cacing oleh fagositosis. Ketika masa fagositosis, yaitu dietilkarbamazin obatnya. Contoh obatnya dari mebendazole dan diabendazole dan seterusnya. Kemudian sekali lagi kita lepas dari enzim ini, menghambat enzim yang ada di dalam tubuh cacingnya. Misalnya obat praziquantel, nirindazol, stibofen itu akan menghambat enzim yang ada di dalam cacing. Ya, misalnya enzim fosfofruktokinase. Kemudian mempengaruhi metabolisme cacing, contohnya niklosamid, diklorofen, praziquantel, ini yang paling sering digunakan. Kemudian menghambat biosintesis asam nukleat, ya, ini ada hubungannya dengan DNA, yaitu kloroquine, quinacrin, dan seterusnya. Nah, berdasarkan aktivitas biologisnya, dia akan dibagi menjadi 3. Berdasarkan bentuk dari cacingnya, ada nematoda, cestoda, dan trematoda. Yang tadi seharusnya dijelaskan di pembagian bentuk-bentuk cacing atau klasifikasi cacingnya. Nah, ini lebih spesifik lagi, ada obat anti nematoda, dia khusus untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh nematoda saja. Ini ada banyak, ada 7 kelompok turunan obat yang digunakan sebagai anti nematoda. Ya, ada piperazin, ada vinylpiperidin, benzimidazole, zat warna sianin, fenol, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini penjelasan-penjelasan dari turunan tadi. Nah, yang kedua ada obat anticestoda. Ini dia lebih spesifik atau lebih efektif untuk cacing-cacing atau infeksi yang disebabkan oleh cacing dari golongan cestoda. Ya, ada golongan benzimidazole, fenol, dan turunan lain-lain. Nah, ini penjelasannya. Itu untuk antelmentik. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, lanjut. Masih banyak banget soalnya. Selanjutnya adalah antiinfeksi untuk mycobakteri. Ya, ada bakteri, ada mycobakteri. Ya, lebih spesifik lagi kalau mycobakteri. Nah, obat anti mycobakteri ini adalah senyawa yang digunakan untuk mengobati penyakit parasit yang disebabkan oleh mycobakteri. Contohnya ada Mycobacterium tuberculosis dan ada Mycobacterium leprae. Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit apa? TBC bukan, Pak? TBC. TBC itu penyakit yang menyerang apa aja organnya? Saluran pernapasan bukan, Pak? Nafas, terus apa lagi? Yang paling sering? TB paru sama TB apa? Pak Habibie sakitnya apa sih dulu? Tahu nggak? Pak Presiden kita itu. TB apa? TB paru atau TB yang satunya?
Kenal ya Pak Habibie, tahu ya? Presiden Tahu, Pak. keberapa? Ketiga. Presiden ketiga kita loh. TB yang menyerang tulang. Ya, di samping dia menyerang paru-paru, ada juga tuberkulosis atau TB yang menyerang ke tulang manusia. Awalnya. Ya. Kalau sudah cukup parah, nanti baru masuk naik ke arah otak juga. Tapi secara umum yang paling banyak adalah TB paru, kemudian dilanjutkan ada juga TB tulang. Kemudian yang kedua ada Mycobacterium leprae. Untuk penyakit apa itu? Dia menyebabkan penyakit apa? Kusta bukan, Pak? Kusta atau lepra. Ya, kalau orang Indonesia nyebutnya kusta. Mungkin sekarang cukup jarang terjadi kasus-kasus lepra, ya mungkin masih ada tapi nggak terlalu banyak seperti zaman dahulu. Ya dulu saya pas baca sejarah dari rumah sakit di Semarang itu, yang rumah sakit Tugurejo Semarang yang milik provinsi, dulu digunakan sebagai rumah sakit khusus kusta atau lepra. Ya, kenapa kok harus ada rumah sakit khusus bagi penderita atau pasien-pasien lepra? Ya karena ini penyakitnya sangat menular dan akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Karena untuk penyakit lepra atau kusta ini, pasien lama-kelamaan kalau sudah cukup parah, ujung-ujung jarinya itu akan patah atau lepas semuanya. Tulang-tulang jarinya akan lepas. Ya, karena terjadi infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae atau kusta. Oke, obat anti mycobakteri ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anti TB dan anti lepra. Tuberkulosis dan anti lepra. Yang pertama, kita ke obat anti tuberkulosis. Nah, obat TB ini jumlahnya sangat banyak. Artinya, satu orang pasien itu dia akan meminum satu paket pengobatan yang isinya obatnya sangat banyak. Sudah masuk di itu nggak sih, farmakoterapi terkait dengan penyakit paru? Belum. Belum, Pak. Sudah sampai belum Pak? Farmakoterapi. Belum. Ya nanti coba ditunggu aja nanti farmakoterapi berapa, saya juga kurang paham karena ranahnya Pak Syam dan Pak Lutfi. Nanti pasti ada obat TB. Nah, di obat TB itu ada first line terapi atau mungkin guideline terapi untuk beberapa kondisi pasien tertentu. Ya, nanti ada rumus-rumusnya tuh. Nah, tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan tadi oleh Mycobacterium tuberculosis, salah satu basil gram positif, sehingga ini sukar dibunuh dan sesudah pengobatan kemoterapi eliminasi basil dari tubuh sangat pelan. Ya, butuh waktu yang sangat lama untuk memberikan pengobatan bagi tuberkulosis. Nah, di Indonesia, pasien-pasien yang mengalami TB atau tuberkulosis akan mendapatkan bantuan hibah pengobatan selama dia masih sakit. Karena obatnya sangat banyak dan digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, pemerintah ada program untuk menekan terjadinya tuberkulosis. Sama prinsipnya dengan pasien-pasien yang menderita HIV. Pemerintah juga memberikan paket-paket pengobatan yang digunakan oleh pasien selama dia menggunakan pengobatan tersebut. Gratis. Walaupun gratis, mau nggak kira-kira kita minum obat kayak gitu? Nggak mau, Pak. Nggak mau, Pak. Nggak mau ya? Jangankan minumnya sih nggak apa-apa ya, penyakitnya ya nggak mau lah. Minimal penyakit serem-serem semua itu. Oke, sebelum saya berlanjut, ada yang tahu nggak bagaimana cara mengetahui orang itu terkena tuberkulosis atau enggak? Caranya gimana? Kalau orang batuk itu pasti TB nggak sih? Atau harus dibuktikan dulu? Harus Harus dibuktikan dulu. dibuktikan.
Buktikan dulu, Pak. Ya, ada yang tahu nama tesnya apa? Tes Atau ada yang darah. pernah? Tes darah. Ada yang pernah nggak tes tuberkulosis di kelas ini? Belum pernah? Belum, Pak. Belum pernah. Lupa. Belum, Pak. Belum pernah apa belum tahu? Waktu kalian kecil tuh. Biasanya bayi loh yang dicek TB-nya itu. Kalau waktu kecil sih. Udah Kurang dicek tahu, gitu. Pak. Kurang tahu. Ya, namanya adalah tes Mantox. Ya, tes Mantox. Tulisannya gimana ya? Saya nggak bisa nulis di... Harus pakai Word sih soalnya. Sebentar, saya ejakan dulu. M-A-N Man ya tadi ya. Man T-O-U-X. Mantox. Sudah ditulis? Udah, Pak. Sudah. Udah. Ya. Nah, itu akan disuntikan antibodi biasanya di lengan kiri. Bukan lengan ya, tangan berarti ya, tangan bawah. Tangan itu di bawah lipatan siku, seperti itu. Dan nanti akan disuntik antibodi. Nah, ketika hasil atau lokasi tempat disuntikannya tadi itu bengkak selama waktu tertentu, artinya di dalam tubuh kita itu ada Mycobacterium tuberculosanya. Tapi kalau tidak bengkak di kemudian hari, maka negatif. Nah, itu cara untuk menentukan apakah pasiennya mengalami TB atau tidak. Namanya tes Mantox. Sudah jelas yang pertama? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Ya, yang kedua, yaitu dengan tes sputum atau tes dahak. Ya, pastinya kan orang yang TB paru kan batuk-batuk ya. Nah, itu akan diambil sampel dahak atau sputum dari pasien tersebut, kemudian dicek di laboratorium apakah sputum atau dahak tersebut mengandung Mycobacterium tuberculosa atau tidak. Ya. Oleh sebab itu untuk pasien-pasien tadi ya, yang TB-nya TB tulang ya kalau dicek sputumnya harusnya nggak ada Mycobacterinya, karena yang diserang adalah tulangnya. Satu-satunya jalan ya pakai tes Mantox seperti itu. Nah, tapi ada beberapa cara untuk membuktikan apakah orang itu mengalami tuberkulosis atau tidak. Nah, oke. Nah, mekanisme kerja sebenarnya ada banyak sekali ya obat-obat dari tuberkulosis ini. Nah, biasanya ada 4 obat utama yang digunakan, yaitu ada ethambutol, ada isoniazid atau INH, ada rifampicin, ya kan, ada thiaaceton dan seterusnya. Nah, itu kembali lagi nanti tergantung dari algoritma yang digunakan. Untuk pasien usia berapa, laki-laki, perempuan, sudah berapa lama dia mengalami TB, seberapa parah dan seterusnya. Nah, itu akan beda mendapatkan strategi terapinya. Ada yang isinya 3, ada yang isinya 4, dan seterusnya. Oke. Banyak obat-obat anti-tuberkulosis yang bekerja dalam menghambat biosintesis dinding sel Mycobakteri, kemudian protein atau asam nukleat. Ya, kembali lagi yang dikacaukan adalah sistem enzimnya, sehingga lama-kelamaan dia akan kesulitan dalam berkembang biak atau bersintesis, dan lama-kelamaan dia akan mati. Yang pertama, dia bisa menghambat biosintesis dinding sel Mycobakteri. Ya, contoh obatnya ada sikloserin, kemudian ada isoniazid atau INH. Ya, yang dihambat adalah beberapa enzim, dikompetitifkan atau diserang. Sehingga enzim-enzim ini tidak dapat bekerja dengan baik, asupan yang dibutuhkan oleh Mycobakterinya tidak tersampaikan, lama-kelamaan Mycobakterinya akan mati. Nah, itu prinsipnya.
Yang kedua, menghambat biosintesis protein. Ya, protein adalah komponen penting dalam sistem kehidupan tidak hanya mikobakteri tapi seluruh makhluk hidup. Dia akan menghambat sintesisnya atau pembentukan proteinnya. Kalau nggak ada protein di dalam tubuh mikobakteri, lama-lama dia juga akan mati. Contoh obatnya yang dapat menghambat sintesis protein adalah para aminosalisilat. Ya, hampir mirip dengan sulfonamida. Nanti di bab 2 ada turunan sulfonamida. Kita belajar lebih banyak di sana. Contohnya lagi ada pirazinamid. Nah, ini juga sering kita gunakan. Ada streptomycin, ada viomycin, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang menghambat biosintesis asam nukleat. Ya, asam nukleat ini sangat berperan penting dalam pembelahan sel. Nah, kalau pembuatan asam nukleatnya dihambat, maka tidak dapat membelah sel tuh mikobakterinya. Kalau tidak dapat membelah sel, ya lama-lama tidak dapat berkembang biak dan lama-kelamaan juga akan mati. Contohnya ada etambutol, ada rifampicin, dan seterusnya. Nah, khusus untuk rifampicin, nanti kalau kalian ketemu dengan pasien yang mendapatkan obat rifampicin harus diedukasi tuh. Yaitu, nanti ketika ketemu pasien, bapak atau ibu, bapak mendapatkan obat rifampicin, ya salah satu obatnya. Nanti hati-hati ketika setelah pasca minum, ya, dilihat ketika nanti buang air kecil, hati-hati nanti warna urinnya akan merah. Tidak perlu khawatir, itu bukan darah, tetapi itu adalah efek samping atau produk buangan dari obat-obat rifampicin yang kita konsumsi. Dan ini sangat spesifik ya untuk rifampicin ini. Ya, saya ulangi lagi, rifampicin ini dia menimbulkan efek yaitu urin atau air seninya akan berwarna merah seperti darah. Nah, kalau pasiennya nggak tahu atau belum diberi informasi, pasti akan kaget. Kok pendarahan nih saya waktu buang air kecil? Padahal itu bukan darah, tapi itu adalah efek samping dari rifampicinnya. Seperti itu. Sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, di mana? Di apotek ya, di apotek di rumah sakit itu kan kalau TB kan tidak hanya orang dewasa yang kena, anak-anak juga malah sangat banyak tuh yang kena. Nah, anak-anak biasanya akan mendapatkan obat-obat dalam bentuk puyer. Ya. Nah, salah satu obat TB kan isinya rifampicin tuh, warnanya merah. Nah, biasanya blender atau alat penghalus atau penghancur yang digunakan untuk bahan-bahan obat yang berwarna merah dengan yang tidak berwarna merah akan dibedakan antara blender satu dengan blender yang lainnya. Yang satu khusus untuk yang berwarna putih, yang satu khusus untuk yang ini, rifampicin dan sebagainya. Nah, besok kalau kalian ke di rumah sakit, pasti akan menjumpai hal tersebut. Dan sangat umum. Karena pasien TB secara jumlah cukup banyak di rumah sakit. Ya, karena mau tidak mau pasien TB itu harus ke rumah sakit karena harus menebus obatnya. Yang tadi saya sebutkan bahwasanya obat TB itu termasuk program pemerintah dan diberikan secara gratis bagi pasien. Nah, berdasarkan struktur kimianya, antituberkulosis dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, ada yang turunan salisilat. Contohnya para aminosalisilat yang paling sering digunakan di umum. Biasanya dikombinasi dengan adanya INH dan streptomycin dan seterusnya. Kemudian ada turunan hidrasida. Contohnya tadi isoniazid atau INH paling sering digunakan. Kemudian ada turunan amida heterosiklik.
yang paling sering digunakan ini pirasinamid di dalam strategi terapi. Satu pengobatan ada isi 3 atau ada isi 4 obat-obatan. Kemudian ada golongan antibiotika, ya ada streptomycin. Kemudian ada dihidrostreptomycin, kanamycin, dan sebagainya. Yang paling sering digunakan di TB yang streptomycin. Nah, kemudian ada juga rifampicin yang sering digunakan. Kemudian golongan yang lain ada etambutol, ada thioacetazone. Yang paling sering digunakan adalah yang etambutol HCl. Ya, jadi kombinasinya ada etambutol, ada isoniazid, ada rifampicin, kemudian tadi ada streptomycin juga. Ya, tapi kalau sudah pakai rifampicin biasanya tidak memakai streptomycin. Salah satu dari situ untuk mencegahnya. Oke, itu untuk yang TB. Sekarang kita ke lepra atau kusta. Nah, di sini khusus untuk Mycobacterium leprae. Ya, dia sangat sukar dan sangat kompleks dan harus terus-menerus di bawah pengawasan dokter. Ya, penyebarannya sangat cepat. Kemudian efek yang ditimbulkan sangat mengerikan. Ya, makanya dulu ada rumah sakit yang khusus itu tujuannya agar penyakitnya itu tidak kemana-mana, terpusat di satu tempat sehingga dapat atau mudah untuk dikendalikan. Dari jenis-jenisnya, lepra dibagi menjadi 2. Ada yang bolak-balik, ada yang erythema nodosum leprosum. Ya, seperti itu. Berdasarkan struktur kimianya, antilepra dibagi menjadi 2 kelompok utama. Ada turunan sulfon, contoh obatnya ada dapson, ada acedapson, dan ada acetosulfon Na. Yang kedua ada turunan lain-lain, yaitu ada clofazimine, ethionamid, isoniazid, prothionamid, rifampicin, dan thioacetazone. Ya, yang paling sering digunakan hampir sama dengan TB, yaitu INH dan rifampicinnya. Yang lain cukup jarang digunakan. Seperti itu. Nah, itu adalah 2 penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium. Ada TB, ada lepra. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nyeri sakit itu, Pak. Ya. Betul, nyeri sakit di bagian seni, saluran seni. Kemudian kalau sudah cukup parah pastinya ada pendarahan di situ, atau mungkin ada nanah seperti itu, atau mungkin ada bengkak, kemerahan, dan sebagainya. Tapi paling mudah atau paling sering dirasakan oleh pasien yang mengalami infeksi saluran seni adalah rasa nyeri yang hebat, sama seperti terbakar kalau menjelaskan tuh. Rasanya sama seperti terbakar. Ya, pastinya akan mudah terserang infeksi ya, karena di saluran seni itu terdiri dari mukosa-mukosa yang sangat sensitif, dan kemudian itu adalah tempat untuk pembuangan sisa-sisa atau bahan yang tidak dibutuhkan oleh bagian tubuh. Nah, kalau terjangkit oleh bakteri atau yang lain, maka akan mudah sekali terserang infeksi. Nah, ini obat-obatnya ada metenamin dan garamnya. Ini jarang digunakan kalau di Indonesia. Kemudian ada asam mandelet, ini juga jarang digunakan. Ada nitrofuran. Nah, ini dulu pernah digunakan, tapi sekarang saya rasa tidak. Sudah cukup jarang juga ini untuk nitrofurantoin contohnya.
dari nitrofuran di dalam pengobatan infeksi saluran seni. Nah, ini yang poin 4 ini yang masih sangat banyak digunakan ya, 4 dan 5 nanti. Turunan piridin. Ya, ada fenazopiridin, ya ada urosulfin. Nah, ini obat yang kayak sejuta umat. Kalau orang ngalami anyang-anyang atau nyeri bagian saluran seni pasti pakainya urosulfin. Ya, di mana urosulfin ini adalah suatu sediaan obat, jadi isinya kombinasi antara fenazopiridin dan sulfamethisol. Digunakan sebagai antiseptik saluran seni. Tabletnya gede-gede untuk urosulfin. Nah, ini juga tidak kalah banyak digunakan turunan pirimidin. Contohnya adalah trimetoprim. Ya, trimetoprim ini contoh sediaannya ada siraprim, ada tobiprim, tergantung dari industrinya. Nah, ini dia turunan pirimidin yang digunakan untuk infeksi saluran seni. Ini sudah spesifik digunakan untuk E. coli, kemudian mirabilis, P. mirabilis, K. pneumoniae, dan Enterobacter. Biasanya juga digunakan dalam bentuk tunggal dan juga bisa juga digunakan dalam bentuk kombinasi bersama sulfamethoxazole. Ya, makanya ada obat namanya trisulfa, isinya trimetoprim dan sulfamethoxazole. Seperti itu. Nah, itu untuk saluran kencing atau air seni. Ada turunan quinolone juga. Seperti itu. Ini nama obatnya, ini pembuktian studi perbedaan antara obat satu dengan obat yang lainnya. Ya, terhadap parameter-parameter genetik dari obat tersebut dan seterusnya. Ada pertanyaan silakan, atau bisa dilanjutkan. Belum ada, Pak. Ini masih berapa lembar ya? Saya lupa. Di bab 1, bab 2 berapa lembar lagi? Kayak sampai 100-an deh. Halaman 100-an kayak, kalau nggak salah. Kemudian selesai hari ini. Ya, kemudian bab selanjutnya, golongan selanjutnya ada obat antivirus. Ya, dari namanya sendiri sudah jelas bahwasanya obat ini